Hai Virgo. Sorry ya lama. Eh kan channel-channel tarot lain pasti udah posting reading 2024-nya dari kemarin-kemarin nih. Kamu udah dapet Uranus tuh. Kamu kartu pertama. Nah, aku kan agak telat, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita lihat kamu dapat apa. Kucuk kucuk kucuk. Dan kamu dapet, aku nggak tahu ya kenapa aku ngocoknya kayak begini banget untuk Virgo. Kita lihat aja dapat apa. Coba tuh kan dapat Ace of Wands, berarti memang bener aku ngocoknya segitunya. Ternyata dapat kartu yang sangat-sangat positif. Terus kamu dapat share, dapat Maria Callas. Tentu Virgo kan classy, jadi pastinya dapat penyanyi opera. Terus ada juga si Blondie, itu juga akan aku bacain. Terus dapat Five of Wands. Terus ada Saboteur. Oke. Oke, kita mulai dari yang pesan negatif duluan, terus habis itu pesan positif. Karena kan Virgo itu kan cemasan ya orangnya, kan nervousan dan suka overthinking. Jadi aku kasih yang negatif dulu. Negatifnya, uh, kayaknya bakal banyak yang julid sama kamu. Sorry ya, sorry, tapi kayak sebenarnya ini tidak membahayakan sih. Kalau misalnya enggak, dramanya tuh enggak separah kayak Leo. Kalau di reading Leo tadi kan keluarnya kan si Five of Swords, dan itu kayak bener-bener orang yang dengki, terus ngiri, terus persaingan yang nggak sehat, terus kayak nusuk-nusuk dari belakang gitu kan kalau Five of Swords. Karena kan swords itu kan pedang, pedang itu kan tajam. Nah kalau ini, kalau untuk Virgo, kalau kalian tuh kayak dapet tongkat tongkat tapi 5. Jadi energi berantemnya masih ada, tapi dia itu kan cuma pentungan ya. Kasarnya kan itu cuma pentungan gitu. Kalau 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 pedang itu tajam, pentungan itu kan tumpul gitu, kayak tung 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 gitu. Jadi, dan aku ketawa, kalau aku ketawa itu kayak energinya tuh lucu. Jadi walaupun banyak yang julid sama kamu, banyak yang dengki, banyak yang kayak mau cari masalah, kamu tuh heran ya untuk seorang Virgo. Virgo itu kan biasanya cemas ya, kayak apa-apa gugupan gitu. Tapi untuk tahun ini, orang-orang yang kayak pengen nyakitin kamu, orang-orang yang nyerang kamu akan justru bikin kamu ketawa. Mereka tuh kayak ngebadut aja gitu, kayak nyerang kamu tuh kayak malah bikin orang ketawa sih kalau aku ngelihatnya. Dan bahkan kamu tuh kayak melihat mereka tuh kayak cuma bisa jadi orang-orang yang gak suka sama kamu di tahun 2024 itu kayak cuma bisa melihat kamu dari kejauhan. Karena kalau kamu ngelihat si kartu kucing itu, kartu kucing yang ngopi kopi hitam yang pahit. Nggak tahu ya, aku tuh tadi kan udah ngebacain si Aries, aku udah ngebacain Aries, udah ngebacain Taurus, udah ngebacain Gemini, udah ngebacain Cancer, udah ngebacain Leo. Itu udah 5. Dan aku tuh aura-auranya tuh kayak selalu serius gitu. Entah kenapa pas aku mulai bacain si energinya Virgo, aku tuh bawaannya tuh pengen ngakak. Karena ini kayak dia tuh, ini kucing, kucing hidupnya tuh kelam sambil dia minum kopi pahit, dan dia tuh bitter ngeliatin kalian yang kehidupannya tuh manis. Terus kalian tuh kayak hanya bisa melihat dari, saling melihat dari kejauhan. Dia melihat kamu dengan penuh kebencian dari kejauhan, dan kamu tuh kayak ngakak dari kejauhan. Jadi kayak nggak usah takut sih, nggak usah takut. Orang ini kayak pengen 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 kayak highlights your fear of self empowerment and the changes it would bring into your life, induces self destructive behavior or the desire to undermine others. Saboteur. Jadi orang ini mungkin kayak pengen ngalang-ngalangin kesuksesan kamu, tapi sebenarnya yang perlu kamu takutkan itu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Kalau Virgo itu kan kayak suka terlalu mengkritisi diri sendiri ya. Jadi kayak kamu nggak usah terlalu takut sama orang yang pengen menghalang-halangi kamu, julid sama kamu, mau bersaing sama kamu. Itu nggak usah terlalu kamu takutin. Yang harus kamu takutin adalah kepercayaan diri kamu sendiri, yang kayak ngerasa ini kayaknya belum cukup sempurna gitu ya. Kalau misalnya Virgo kan perfeksionis kan, cuma perfeksionisnya tuh kayak yang sampai bener-bener gitu ya. Aku juga pernah ngerasain, dulu pernah ngerasain jadi seorang perfeksionis, dan itu kayak emang nyebelin banget sih. Jadi kayak ngedit video gitu ya,
ngedit video udah hampir selesai, nemu kesalahan kecil gitu. Kalau misalnya kita perfeksionis itu kita ulang lagi dari awal, kita ulang lagi, di render lagi dari awal, di save lagi dari awal, upload lagi dari awal gitu. Cuman kayak setelah setelah aku belajar kayak melampaui keperfeksionisan aku, sekarang aku kayak udahlah ya, di dunia ini nggak ada yang sempurna, udah daripada gue buang-buang waktu itu kan, waktu adalah sesuatu yang kalau udah habis kita nggak bisa beli lagi. Waktu tuh kalau udah habis kita nggak bisa mengulang lagi gitu loh. Kalau uang habis kan masih bisa dicari, kalau waktu enggak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kayak ketika kamu merasa merasa terlalu perfeksionis, cobalah ingat itu waktu. Ujung-ujungnya kalau kamu, kalau enggak penting-penting banget, kayak ya kalau cuma kesalahan-kesalahan kecil, ya udahlah, let it slide gitu. Nah, di sini yang positif, Ace of Wands ini bisa bisa jadi permulaan sesuatu yang indah. Jadi kayak misalnya kamu bisa aja mulai naksir seseorang yang baru, atau mungkin orang naksir sama kamu, atau mungkin juga bisa permulaan uh, kayak usaha atau ide kreatif baru gitu kan. Kalau Virgo kan kayak misalnya Virgo itu Virgo itu kan orangnya hati-hati ya. Jadi mungkin untuk ngejaga, untuk berjaga-jaga, kamu mungkin punya kayak bisnis sampingan yang berhubungan dengan hal kreatif. I don't know gitu ya. Misalnya kamu bikin usaha, bikin planner gitu kan. Kalau Virgo apalagi sih, kalau misalnya bikin usaha tuh kayak pasti berhubungan dengan hal Virgo gitu. Misalnya kamu pengen bikin financial planner, atau kamu pengen bikin planner terus kamu desain dari awal gitu, itu akan, itu positif sih. Terus kayak kayak jalannya tuh masih panjang. Jadi kalau misalnya kamu kalaupun usaha kamu sukses di tahun 2024, itu masih bisa lebih sukses lagi di masa depan. Jadi ini positif. Jangan takut sama orang-orang yang kayak julid sama kamu, mereka aja bisa julid dari jauh. Terus if Uranus is your card, take a look at any issues surrounding staying authentic to yourself, even though it involves going against the crowd. At the same time, consider if there are any changes or breakthroughs you need to make. Virgo itu kan terlalu hati-hati ya, seperti Taurus, seperti Capricorn. Virgo itu sangat hati-hati karena kamu itu kan earth sign, dan kamu tuh bukan terlalu ya, kamu emang pada dasarnya realistis. Realistis itu ada tempatnya. Tapi ketika kamu ingin kayak uh, apa ya, ekspansi ke dunia kreatif gitu ya, atau misalnya kamu baru kenalan sama orang, atau kamu pengen travel, jangan jangan takut untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Kayak misalnya oh ini nih yang laku gitu. Misalnya kamu punya bisnis sampingan, terus kamu tahu apa yang laku di orang gitu, tapi sebenarnya hati kamu tuh kayak pengen bikin sesuatu yang beda gitu. Jangan takut, nggak apa-apa. Kamu bisa 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 misalnya gini, kamu punya punya usaha misalnya bikin planner, atau kamu punya usaha pengen jadi distributor barang karya seni gitu ya. Jangan, misalnya kamu udah tahu gitu loh bahwa karya seni yang seperti ini yang biasanya laku, itu udah terjamin bakal laku gitu, tapi sebenarnya kamu juga merasa kayak pengen nge-push sesuatu yang baru, kamu kan bisa gitu loh jadi distributor untuk keduanya, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak satunya yang udah terjamin aman, satunya lagi untuk kamu eksperimen dan eksplor hal yang baru gitu. Karena kan nggak tahu, kita kan nggak tahu ya apa yang bakal bakal sukses di masa depan. Dan Uranus ini kan kartunya Aquarius dan kartunya listrik. Jadi mungkin kamu bisa untung di hal-hal yang berhubungan dengan listrik. I don't know, mungkin kalian mungkin akan kerja di startup yang jual mobil listrik. Oh my god, kayaknya kalau mobil listrik kayaknya mulai dari nol susah ya, susah. Tapi kayak kayak misalnya kamu misalnya kerja di perusahaan energi gitu ya, kamu misalnya kerja di perusahaan energi, mungkin kamu akan untung kalau misalnya kamu misalnya ambil training-training yang berhubungan dengan penggunaan energi listrik gitu. Atau internet sih, internet tapi internetnya tuh kayak bukan internet yang beige, yang internet yang udah, misalnya gini, kamu pengen bikin TikTok channel atau YouTube channel, atau kamu pengen bikin Instagram gitu ya, jangan ikutin estetik yang lagi ngetrend. Uranus itu selalu berbeda, Uranus itu selalu unik, Uranus itu kayak
keanehan-keanehan ala-ala Aquarius, yang mana itu kayak mungkin itu di luar zona nyamannya seorang Virgo. Energi Aquarius itu tidak nyaman di Virgo, tapi entah kenapa kamu akan sangat diuntungkan di situ. Terus di sini juga ada questions, what changes do I wish to make in my life? Tuh kan kamu sebenarnya udah ngerasa gerah sih sama zona nyaman kamu. Kamu sebenarnya udah pengen mencoba hal-hal yang baru dan berbeda. Have I been living authentically? Nah, itu kebiasaan banget Virgo. Itu kayak misalnya apa yang aku bukan bilang kamu follower atau kamu cuma ngikutin tren gitu, tapi aku ngerasa sebenarnya kamu punya potensi untuk bikin tren, untuk jadi trendsetter, bukan ngikutin tren, tapi kamu kayak terlalu takut gitu loh untuk kelihatan terlalu berbeda. Karena pada dasarnya kan Virgo itu bukan orang yang nyaman eksentrik gitu, tapi kayak di tahun ini kamu pengen eksentrik. In which areas have I been too rigid and or too comfortable? Tuh kan kamu terlalu kaku untuk stay di comfort zone kamu gitu. Nah, unafraid to be unique yet original. Jangan takut untuk bikin perubahan yang bisa menunjukkan minat-minat asli kamu gitu. Jadi kayak mungkin kamu sebenarnya punya minat asli apa gitu, tapi kamu tuh nggak cukup. Dan di sini juga ada tulisan open minded. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia itu kan istilah open minded itu kayak udah dibikin negatif aja gitu kan. Open minded itu kayak dianggap orang yang kehidupannya liar, yang sok-sok ke barat-baratan. Padahal open minded itu keterbukaan intelektual untuk melihat sesuatu dari sifat lain, dari sisi lain gitu. Jadi sebenarnya orang yang ke barat-baratan itu pun belum tentu open minded. Orang yang terlalu terpaku ingin hidup seperti sok kebarat-baratan itu kadang-kadang justru small minded ketika dia tidak bisa menerima budayanya sendiri. Dan di sini juga kayak mungkin aku nggak tahu ya kenapa aku kayak tiba-tiba ngebahas soal kebarat-baratan ini. Mungkin kamu itu sebenarnya pengen kayak elevate budaya kamu sendiri, tapi mungkin karena lingkungan kamu lebih pro barat, lebih pro Korea, lebih pro luar negeri yang tidak cinta produk Indonesia gitu, kamu kayak untuk ngepromosiin bisnis kamu kayak mungkin ngerasa pressure, gue harus pakai estetik yang populer di Korea, atau gue harus pakai estetik yang populer di negara barat, padahal nggak juga gitu loh. Kadang-kadang kita tuh kayak emang udah waktunya gitu ya, kita sebagai kolektif kayak lebih sayang sama produk dalam negeri gitu loh, ya nggak sih? Nah, di sini juga ada share, ada Maria Callas, ada Debbie Harry. Fools mistake their flesh for plastic. It's not enough to be beautiful, you need to know how to be beautiful. Stay open to new things and you'll never stagnate. Jadi sekali lagi kamu jangan takut untuk terbuka, mencoba hal-hal baru, karena kalau enggak akan stagnan. Dan sekali lagi ini gue habis sendawa. Sama seperti Leo, ini juga ada pesan-pesan untuk jadi gini, it's not enough to be beautiful, you need to know how to be beautiful. Jadi tidak cukup untuk secara fisik aja cantik, tapi kamu harus ngerti caranya hidup sebagai orang cantik. Jadi cantik fisik itu nggak cukup, kamu harus pede juga, dan kamu juga harus kayak sadar bahwa kalaupun kamu cantik, kalau kamu menarik secara fisik, suatu hari itu mungkin akan pudar. Jadi kamu kayak harus mengembangkan diri juga gitu. Jadi, dan di sisi lain di sini juga ada saboteur kan. Tadi kan aku udah bilang kan, kamu daripada parno sama orang-orang yang pengen menghancurkan hidup kamu dari luar, kamu harus lebih aware sama diri kamu sendiri, yang sering kayak, kalian pernah gak sih dengar istilah self-sabotage? Self-sabotage itu adalah ketika orang secara bawah sadar merasa bahwa dirinya itu tidak worth it, tidak worthy, tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya dia tuh kayak menghancurkan kebahagiaan itu sendiri tanpa dia sadari gitu. Jadi itu kayak itu psikologis sih, itu psikologis dan dalam. Dan aku bukan psikolog, dan kalau misalnya kamu merasa punya kebiasaan menghancurkan blessing yang masuk ke dalam hidup kamu, sebaiknya kamu coba deh ikutin kayak grup-grup kayak Cup of Stories atau kayak Rumah Remedy gitu. Itu kayak terapi grup dimana kamu kayak mungkin bisa mendalami kayak kebiasaan-kebiasaan buruk untuk
mensabotase apa ya, uh, kayak berkah-berkah yang masuk ke hidup kamu gitu deh. Kayak misalnya gini, kamu tuh misalnya ditawarin pekerjaan yang sangat menggiurkan gitu, sangat menguntungkan, jabatannya tinggi, dan kamu tuh nama kamu bakal dikenal orang di industri kamu sebagai orang yang ahli di bidangnya gitu. Tapi kamu secara bawah sadar, tanpa kamu sadari, kamu tuh merasa tidak percaya diri untuk mengambil role itu. Akhirnya kamu tuh kayak menghancurkan kans kamu untuk mendapatkan peran itu atau jabatan itu dengan kayak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kayak misalnya kamu kayak terlalu mengumbar aib di sosmed, atau kamu kayak kayak apa ya, kayak kasar sama orang, jutek sama orang, sehingga orang ngejauhin kamu. Padahal itu kamu berperilaku yang menghancurkan karir kamu sendiri itu karena kamu pada dasarnya tidak percaya bahwa kamu cukup baik untuk mendapatkan berkah itu. Dan itu psikologisnya dalam sih. Jadi kamu benar-benar harus kayak harus percaya diri dari dalam dulu. Kalau kamu belum percaya diri dari dalam dulu, kamu nggak akan pernah kayak uh, apa ya, merasa berhak mendapatkan apa yang sebenarnya udah berhak kamu dapatkan gitu loh. Terus ini ada share juga, nothing becomes a legend more than not giving a damn. Sekali lagi, jangan terlalu percaya tren, jangan terlalu tergantung sama approval orang lain. Bad taste trumps no taste at all. Jangan pernah kayak takut bahwa selera kamu akan dihina-hina orang, karena setidaknya kamu punya punya selera gitu. Gini ya, orang yang misalnya seleranya tidak lazim itu masih mending daripada orang yang kayak enggak punya pendirian ya. Jadi kayak misalnya gini, aku kan punya beberapa channel dalam bahasa Inggris nih ya kan. Kalau di YouTube itu kan kayak ada tren-trennya gitu loh. Untuk sukses kamu harus uh, kamu harus ngikutin tren ini, estetik kamu harus gini, gaya video kamu harus gini. Aku nggak pernah mau gitu ngikutin gaya-gaya itu, dan mungkin itu yang ngebikin channel bahasa Inggris aku pada stagnan. Tapi at least gitu ya, at least channel aku tuh kayak ada karakternya gitu loh, ada sifatnya, sifat aku tuh keluar, otentik gitu. Jadi kayak bukan sekedar ngikutin orang terus aku sukses. Aku nggak sukses nggak apa-apa, yang penting aku tetap jadi diri aku sendiri gitu. Kadang-kadang ketika kamu udah apa ya, punya kepribadian yang kuat seperti itu gitu. Dan Maria Callas ini kan dia kan kepribadiannya kuat ya. Compromise with the enemy of perfection. Sekali lagi, jangan terlalu perfeksionis. Befriend your inner serpent. Kamu tidak sempurna, itu nggak apa-apa. You cannot survive on sensation alone. Jadi ini sebenarnya you cannot survive on sensation alone itu bukan sekedar urusan nyari sensasi sih, itu bukan artinya. Tapi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia mungkin kayak jangan cuma cari sensasi dan jangan cuma ngikutin tren untuk bisa ikut trending gitu. Karena gini, Maria Callas ini dia kan legend, Cher juga legend, Debbie Harry juga legend, dan mereka tuh kayak bukan tipe-tipe orang yang ngikutin tren gitu. Mungkin awalnya tuh kamu nggak akan viral gitu, nggak apa-apa, tapi 5 tahun dari sekarang. Jadi gini, kalau di YouTube itu aku sering banget ngalamin, aku upload video dan gak ada yang merhatiin, gak ada yang nontonin, dan aku santai aja gitu, aku nggak terlalu mikirin karena aku kan juga punya sumber penghasilan yang lain. Tapi suatu hari tiba-tiba tuh bisa aja kayak video aku dari dua tahun yang lalu tuh bisa viral gitu. Jadi kayak jangan terlalu ngarepin kesuksesan itu akan datang dengan instan gitu, karena kadang-kadang emang perlu waktu untuk orang menyadari value dari apa yang kamu tawarkan gitu ya. Jadi jangan patah semangat. Ini udah beberapa kali aku udah ngomong jangan patah semangat di tahun 2024, karena pada dasarnya ini tahun adalah tahun permulaan yang sangat indah buat kamu, karena ada Uranus dan ada si Ace of Wands ini. Jadi kayak ini permulaan yang indah. Bahkan kalau ini bukan tahun yang indah buat kamu, nggak mungkin kan ada si kucing julid ini, nggak mungkin kan ada kayak energi Five of Wands ini yang julid sama kamu dan banyak orang yang pengen kayak ngehalang-halangin kamu. Tapi kamunya juga harus jangan apa ya, sekali lagi jangan perfeksionis ya, jangan perfeksionis. Dan sebenarnya musuh kamu tuh diri kamu sendiri.
Jadi kayak ya gitulah, pokoknya sebenarnya ini tahun yang indah, tapi kadang-kadang kamu tuh overthinking. Jadi please jangan overthinking. Aduh susah ya ngasih tahu seorang Virgo untuk tidak overthinking, karena kan emang emang wajarnya tuh kayak emang kalau sun moon atau risingnya Virgo itu pastilah ada kayak elemen-elemen overthinkingnya. Kalau Venus in Virgo tuh kan lebih kayak dalam hal percintaan dan estetik ya. Tapi kalau misalnya udah sun moon risingnya Virgo gitu, itu kayak agak susah sih untuk dibilangin gak overthinking, tapi tolonglah jangan overthinking. Jadi semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Makasih udah nonton, bye.